Sore pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo mulai terkuak. Barreskrim Polri menyatakan ijazah strata 1 Universitas Gadjah Mada milik Jokowi adalah asli. Semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama. Polisi telah melakukan uji forensik dan memeriksa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dari hasil uji laboratorium forensik, Barreskrim Mabes Polri menyimpulkan bahwa ijazah strata 1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo identik dengan ijazah asli pembandingnya. Dengan kata lain, ijazah Joko Widodo adalah asli. Kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama, seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Barreskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hasil uji forensik nyatakan ijazah UGM Joko Widodo asli. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, dan ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiolan Sianipar. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak, selamat sore semuanya. Baik, saya ke Bung Rifai terlebih dahulu. Bung Rifai, ini tadi sudah diumumkan ijazah Pak Jokowi asli, artinya proses hukum yang berjalan di Polda Metro seperti apa? Ya, alhamdulillah ya Mbak, puji Tuhan bahwa tadi kami juga mendapat informasi dari teman-teman media bahwasannya Barreskrim Polri sudah mendeklar hasil penelitian di Puslapor Polri, di mana dinyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Mengenai ini semua sebenarnya kalau kami sejak awal, apalagi Pak Jokowi ya, sudah sangat berkeyakinan bahwa ijazah itu asli karena beliau yang mengalami secara langsung, mengikuti perkuliahan langsung ya, selama 5 tahun di UGM, dan juga ya, beliau juga yang memperoleh ijazah itu dari kampusnya terutama ya, sehingga pada saat kami juga diminta untuk menyerahkan ijazah atau melakukan bersifat kooperatif terhadap penyelidikan di Barreskrim, ya kami ikuti semua. Dan hari ini ternyata sudah bisa diklarifikasi hasil dari puslapor tersebut. Nah, mengenai kelanjutannya, biasanya dalam hukum, kalau memang tidak ditemukannya bukti awal terjadinya tindak pidana, maka demi kepastian hukum tentunya penyelidikan ini harus dihentikan. Karena bagaimanapun juga, Barreskrim Polri tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelapor, tapi juga kepentingan terlapor, yang tentunya juga telah menjadi objek dalam perkara ini, dan juga kepentingan keadilan bagi terlapor ya untuk bisa memulihkan martabat dan nama baiknya. Demikian Mbak. Oke, penyelidikan yang di Barreskrim dihentikan, tapi Pak Jokowi kan melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Ini tetap berlanjut kasusnya? Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan ya. Pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Kalau memang nanti pada saatnya Pak Jokowi meminta cabut, tentu akan kami cabut. Tapi kalau memang minta dilanjutkan, maka kami juga akan tetap memproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian.
Baik, saya ke Bung Rismon. Bung Rismon, ini kan sudah disimpulkan ijazahnya asli. Anda masih memiliki keraguan atau kejanggalan? Iya, Mbak Bu Nadia ya. Apa yang disimpulkan Dirtipidum atau Lab Forensik Mabes Polri hari ini itu bukan autentikasi atau uji keaslian, tetapi uji identity, ya, membandingkan satu dengan objek satu dengan referensi lainnya, gitu loh. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut, kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan. Ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya begitu. Jadi memperpanjang masalah. Pada hari ini kita tidak mendengarkan ya tentang carbon dating analysis mengenai usia dan serat kertas. Apakah tahun 1985? Begitu juga dengan ink dating analysis gitu loh. Penanggalan tinta dan jenis tinta apakah sesuai dengan tahun 1985. Jadi menurut saya ya kebenaran sepihak ini juga perlu kita uji dengan laboratorium yang independen gitu loh. Maksudnya keaslian gitu, ini ijazah dikeluarkan di tahun 1985 belum teruji, Bung Rismon? Belum kan? Statementnya adalah identik atau tidak identik, bukan otentik atau tidak otentik. Kalau uji otentikasi, maka yang harus dilakukan adalah paper atau carbon dating analysis dan ink dating analysis. Oke, kita tahan dulu. Gitu Bung Rifai silakan ditanggapi. Baik, Bung Rismon kita tahan dulu. Bung Rifai silakan tanggapannya. Ya Mbak, kalau Pak Rismon berpendapat ya kami hargai saja. Tapi mungkin perlu diketahui masyarakat bahwa Puslapor Bareskrim Polri ini bukan baru 1-2 tahun berdiri ya. Dia sudah berdiri sejak tahun 60-an ya, dan sudah juga menyelesaikan penelitian-penelitian yang di perkara-perkara besar termasuk uang palsu, bom Bali dan segala macamnya. Bahkan juga sudah ada kerjasama internasional. Di satu sisi juga mereka memiliki standar bagaimana cara menguji dokumen analog ya, yang tentunya standar ini juga bisa dipertanggungjawabkan baik secara nasional maupun internasional. Kalau sekarang Pak Rismon punya pendapat lain ya monggo kerso ya, tapi kembali lagi menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Nah, lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen, dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga. Semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Apalagi ini negara hukum ya, tentunya ada parameter tertentu. Tidak sesuai dengan parameter yang dikembang-kembangkan. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Bung Rismon. Ini dengan disimpulkannya ijazahnya asli, apakah Anda ada kekhawatiran dengan kasus yang dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya? Anda selaku terlapor? Tolong dikoreksi ya, Pak. Kalau keaslian itu uji otentikasi, bukan uji keidentikan. Jadi pengumuman hari ini jelas kita dengarkan bersama, identik dengan 3 referensi yang lain. Terus begitu itu ijazah. Terus berkaitan dengan lembar pengesahan skripsi juga identik dengan referensi beberapa lembar pengesahan skripsi atau skripsi lainnya. Iya, tapi kan sudah dihentikan kasusnya penyelidikannya oleh Bareskrim, Bung Rismon. Artinya ini pastinya akan dikoordinasikan dengan penyidik di Polda Metro Jaya apapun hasilnya. Kalau menurut saya, Bu ya, bahwa uji laboratorium itu kan uji saintifik. Ya, uji saintifik itu artinya apa?
itu kalau dia kredibel dan trustworthy, maka hasilnya juga harus bisa dikomparasi, direkonstruksi dan diuji oleh pihak lain. Jadi jangan takut nanti ketika di pengadilan ya kita minta itu diuji oleh lembaga yang independen bahkan di luar negeri. Karena informasi hari ini kita tidak mendapatkan apa itu carbon dating analisis, usia kertas, tekstur kertas bagaimana, baik ijazah maupun lembar pengesahan skripsi. Begitu juga dengan ink dating analisis, jenis tinta, usia tinta, itu kita tidak dapatkan informasi seperti itu. Bahkan objek yang diuji juga bentuknya, visualisasinya itu bagaimana juga tidak tahu. Bagaimana kita yakin ya objek yang diuji juga tidak ditunjukkan, tiba-tiba ini identik, bukan pakai terminologi otentik. Baik, begitu. Baik, Bung Rismon, kita tahan dulu, Bung Rifai, dan juga pemirsa kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Pemirsa, Bareskrim menghentikan kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Kita simak penjelasannya berikut ini. Setelah dilaksanakan gelar perkara kemarin, kita melaksanakan gelar perkara dari pukul 1 sampai dengan pukul setengah 6 sore. Kita melaksanakan gelar perkara. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas, kami tentu saja ini juga tidak langsung memanggil ataupun kemudian memanggil yang bersangkutan. Kami hanya memberikan pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini, dan apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Kalau kemarin kita selama hampir kurang lebih 2 bulan ini kita konsentrasi pada proses penyelidikan ini. Baik, saya kembali ke Bung Rismon. Ini disimpulkan oleh Bareskrim Polri tidak ada tindak pidana. Anda masih merasa ijazah ini belum terbukti otentifikasinya? Iya Bu, saya? Iya, silakan Bung Rismon. Oh, saya. Oke. Tadi kembali lagi bahwa penjelasan tentang otentik atau identik itu kan mismatch ya. Harusnya kan ujinya adalah uji otentikasi, keaslian, bukan uji keidentikan. Ini identik dengan referensi lain. Pertanyaannya referensi lain diuji nggak? Diotentikasi nggak begitu? Satu, itu. Yang kedua, mengenai lembar pengesahan skripsi, ya, itu pengakuannya kan bahwa setelah prakata itu menggunakan mesin ketik manual, tetapi lembar pengesahan skripsi itu menggunakan handpress. Nah, pertanyaan mendasar adalah apakah statement itu keluar berdasarkan rekonstruksi handpress dilakukan sendiri oleh lapor forensik atau berdasarkan pengakuan dari pegawai persetakan perdana? Ini lagi, itu tidak ada penjelasan. Kenapa? Menurut analisa saya, ya kajian ilmiah saya, bahwa itu menggunakan digital font dengan tepi-tepi yang tidak ada yang sangat smooth dengan teknologi digital, dengan hardware dan software yang menurut tebakan optimis saya tahun 2004 menggunakan sistem operasi Windows XP dengan kedalaman PPI dot per inci DPI itu lebih dari 96. Jadi tidak ada penjelasan mengenai lembar autentikasi terhadap lembar pengesahan skripsi tersebut, ya, baik ink dating analisis, paper dating atau carbon dating analisis, cuma dikatakan itu adalah produk dari handpress. Bagaimana Bareskrim Polri menjelaskan, ya, di situ ada dipertahankan di depan Dewan Penguji, terus titik-titik yang sangat rapat. Yang sangat rapat itu titik-titiknya. Bagaimana Bareskrim merekonstruksi titik-titik yang sangat rapat itu tidak menjadi garis kalau itu merupakan produk dari handpress. Oke, masih ada keraguan dari Bung Rismon, Bung Rifai, ada tanggapan? Silakan. Ya, kembali lagi sebenarnya kan kalau dilihat laporan awal TPUA ini kan diajukan ke Bareskrim Polri yang tentunya
sejak awal TPUA sudah meyakini Bareskrim akan menangani perkara ini secara objektif dan profesional. Karena kalau tidak yakin, nggak mungkin diajukan di Bareskrim, mungkin diajukan di polisi Belanda sana misalnya gitu ya. Nah sekarang Bareskrim sendiri sudah memiliki mekanismenya. Dalam kaitan pemalsuan, maka akan dilakukan pengujian oleh Puslapor, lembaga yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan berbagai prestasi yang sudah dilakukan, dan juga saya yakin mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Nah, tadi menanggapi sedikit apa yang disampaikan Pak Rismon, menurut saya yang dilaporkan Bareskrim TPUA itu adalah terkait ijazah, ya, dan memang yang diuji ini aja ijazah, ya, bukan skripsi, ya. Dan yang kami serahkan pun juga kemarin adalah ijazah SMA dan S1. Ya, tidak ada kami serahkan skripsi. Jadi menurut saya memang Puslapor juga tidak meneliti skripsi, karena kembali lagi skripsi ini bukan objek pelaporan awal, ya. Ini adalah pengembangan berikutnya, ya, yang terus digaungkan. Bahkan sekarang juga lari lagi ke Pakasmujo lah mau diteliti, ya. Nah, kami juga nggak mau tergiring. Nanti setelah Pakasmujo apalagi yang diteliti, kita kembali ke awal. Apa yang dituduh ijazah? Mari kita teliti. Dan kedua juga, kesimpulan ini kan bukan hanya didapat dari hasil Puslapor, termasuk juga mendengar puluhan saksi, ya, baik pihak UGM sudah dengan keterangannya, pihak UGM juga sudah memberikan bukti-buktinya, ya, semua mungkin dokumen perkuliahan, lembar pengesahan dan segala macam gitu ya. Saya juga nggak ngerti, ini kan semua dilakukan oleh Bareskrim Polri, dan tentu juga Bareskrim Polri juga akan mempertanggungjawabkan semua kesimpulan yang dilakukan. Jadi kita harus melihat ini secara komprehensif, jangan tertuju kepada Puslapor saja, tapi keterangan saksi, karena ini fakta. Ya. Buat kami sih, kami meyakini fakta adalah fakta, tidak mungkin bisa diputar balik, ya, dengan segala argumentasi ataupun argumen-argumen keilmuan, karena fakta adalah fakta. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Bung Rismon. Berarti terkait berjalannya kasus di Polda Metro Jaya ini siap untuk dipertanggungjawabkan di depan penyidik ataupun nantinya di muka persidangan terkait pernyataan Anda? Sangat siap, Mbak. Sangat siap, ya. Karena gini, bahasa saya adalah, ya, ketika mengamati pertama kali tentu dua objek tersebut sekaligus. Ya, pertama pada saat ditunjukkan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya, pada saat itu, terus dibuka lembar pengesahan skripsi tersebut. Jadi dua objek tersebut menjadi kajian saya sekaligus, gitu. Makanya saya bisa menentukan, ya, menyimpulkan lewat apa yang dinamakan ilmu fake document analysis. Di situ ada kesesuaian penggunaan teknologi. Karena evolusi teknologi, khususnya hardware dan software, itu terikat ruang dan waktu, gitu loh. Jadi analisa saya bahwa ya, penggunaan konten seni roman di lembar pengesahan skripsi saya yang sangat cantik, yang tidak ada komparasinya, ya, di negara maju pun seperti MIT itu masih menggunakan apa yang disebut dengan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin di UGM bisa menggunakan word processor dengan teknologi cetak maupun teknologi word processing dengan algoritma penyesuaian string yang bervariasi, itu bisa digunakan tahun 1985. Baik. Jadi apa yang saya analisa sekitar bulan Maret tahun 2025 adalah whole package, yaitu setelah saya lihat ijazah, baru kemudian saya lihat lembar pengesahan skripsi, dan saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Jadi hipotesis saya, ya, ketika lembar pengesahan skripsi yang tidak sesuai penggunaan teknologinya, maka itu adalah hasil reproduksi. Tambah lagi kejanggalan-kejanggalan seperti pengakuan Pak Jokowi bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo. Ternyata kita dapatnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Begitu juga tidak adanya lembar pengesahan penguji, dosen penguji, itu tidak ada. Saya konfirmasi ketika saya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan tanggal 15 April saya tanyakan langsung ke Wakil Rektor Profesor Uni, kenapa tidak ada lembar pengesahan Dewan Penguji di sebuah skripsi yang seharusnya ada, dan tidak bisa dijawab. Memang itu adanya, begitu loh. Jadi memang berbasis fakta dan berbasis analisis kajian ilmiah saya, ya tentu lewat apa yang dinamakan ilmu fake document analysis, maka saya menyimpulkan itu. Baik. Jadi tidak ada tendensi Bung kebencian. Rismon, mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Ya. Bung Rismon, mohon maaf sekali waktu kita terbatas, tapi kita nantikan penyelidikan masih
berlangsung di Polda Metro Jaya. Kita nantikan hasil dari penyidik. Terima kasih banyak Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo, dan sebelumnya juga ada Bung Rismon Sianipar, ahli digital forensik, telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, selamat beraktivitas.